Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku, semoga kalian di pagi ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelum kita memasuki materi yang saat ini akan Ibu Yayu sampaikan, maka kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama berdoa, anak-anakku. Berdoa dimulai. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih anak-anakku. Di pagi ini kita lanjutkan materi tentang kekongruenan dan kesebangunan. Tetapi untuk kali ini Ibu khususkan materi kesebangunan yang akan Ibu jelaskan. Kalian perhatikan slide Ibu. Kesebangunan pada bangun datar. Apa sih yang menjadi tujuan kita untuk mempelajari ini? Diharapkan kalian bisa mengidentifikasi bangun-bangun datar yang sebangun. Yang kedua, kalian juga bisa mengidentifikasi sifat-sifat dua segitiga yang sebangun. Dan yang ketiga adalah kalian mampu menggunakan konsep kesebangunan ini ke segitiga dalam sebuah pemecahan masalah. Kesebangunan adalah dua bangun datar dikatakan sebangun jika memiliki bentuk yang sama tetapi ukurannya berbeda. Kalian lihat contoh seperti ini. Ini ada beberapa bangun datar di situ bentuknya sama, tetapi semua ukurannya berbeda. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kesebangunan bangun datar, Ibu review kembali, Ibu ingatkan kembali tentang skala dan jarak. Karena pada saat kalian belajar kesebangunan, hubungan antara skala dan jarak di mana? Yaitu di bagian perbandingannya. Contoh soal, kita definisikan skala dulu adalah suatu perbandingan antara ukuran pada gambar dan ukuran sebenarnya. Contoh soal yang pertama, pada suatu peta dengan skala 1:4.250.000, jarak antara Surabaya dan Malang adalah 2 cm. Berapa kilometer jarak sebenarnya? Maka untuk mengetahui jarak sebenarnya, kalian tulis dulu skalanya, kemudian jarak pada gambar, kemudian jarak sebenarnya adalah perkalian antara jarak di kota Malang pada skala dikalikan dengan jarak sesungguhnya. Hasilnya adalah 8.500.000 cm atau 85 km. Soal yang kedua. Ada dua kota memiliki jarak 60 km. Tentukan jarak kedua kota itu pada peta yang mempunyai skala 1:1.500.000. Penyelesaiannya, skala 1:1.500.000, kemudian jarak sebenarnya 60 km kita ubah menjadi satuan cm. Karena pada skala satuan yang digunakan adalah cm. Maka jarak kedua kota pada peta adalah 1:1.500.000 dikalikan 6 juta, maka ketemulah 4 cm. Contoh yang ketiga, jarak dua kota pada peta adalah 8 cm, sedangkan jarak sebenarnya adalah 72 km, maka yang ditanyakan adalah skala pada peta tersebut. Penyelesaiannya, jarak pada peta, kemudian jarak sebenarnya, diubah ke dalam bentuk satuan cm yang tadinya 72 km menjadi 7.200.000 cm, maka skalanya adalah jarak pada peta dibanding dengan jarak sebenarnya. Ditemukanlah skala pada peta tersebut adalah 1:900.000.
Kemudian, sekarang setelah kalian memahami tentang skala dan jarak pada jenjang sebelumnya, kalian telah ingat kembali. Sekarang kalian fokuskan, kalian perhatikan contoh dua bangun datar yang sebangun. Dua bangun datar dikatakan sebangun apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Kalian perhatikan sudut-sudutnya. Sudut yang ada di sini ini sama ya, Nak. Kemudian sudut di sebelah kanan ini sama. Kemudian yang bagian bawah sebelah kiri. Kemudian yang paling bawah. Nah, ini masing-masingnya mempunyai besar sudut yang sama. Jadi syarat yang pertama, dua bangun datar dikatakan sebangun apabila memenuhi sifat atau syarat sudut-sudut yang bersesuaian atau yang seletak, ini tadi yang kalian lihat adalah sama besarnya. Berikutnya, kalian lihat sisi ini 4 cm dengan 2 cm. Kemudian sisi yang sebelah atas yaitu sebelah kiri ini 6 cm 3 cm. Kemudian kita lanjutkan 8 cm dan 4 cm. Dan yang terakhir adalah yang 10 cm dengan 5 cm. Dari sisi-sisi yang ada dapat kita artikan bahwa sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Perbandingannya seperti apa? Kalian lihat sisi yang sebelah sini ini 6 cm tadi sama dengan yang 3 cm ini, artinya 6 dibanding 3 itu adalah 2, 8 dibanding 4 juga 2, 10 dibanding 5 juga 2, 4 dibanding 2 adalah 2. Maka inilah syarat dikatakan dua bangun datar yang sebangun ini adalah sama. Sini dua bangun datar yang sebangun punya sifat-sifat atau syarat-syarat yang tadi kalian perhatikan. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Ibu berikan contoh yang tadi. Ibu tuliskan kembali sudut-sudutnya ini sama, sudut E dengan sudut A, sudut H dengan sudut D, sudut B dengan sudut F, dan sudut G dengan sudut C. Kemudian lihat panjang sisinya. Sudut-sudut yang bersesuaian seletak sama besar. Kemudian bagaimana perbandingan sisinya? Kita bandingkan AB, kita bandingkan dengan EF, dan seterusnya BC dengan FG, CD dengan GH. Semua perbandingannya adalah menghasilkan 1/2. Maka dua bangun ini dikatakan sebangun apabila memenuhi kedua syarat tersebut, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi-sisi yang bersesuaian adalah sebanding. Kesebangunan dilambangkan dengan simbol seperti ini, anak-anakku. Ini tadi bahwa dibuktikan sesuai dengan definisi yang dapat kita simpulkan bahwa segi 4 ABCD sebangun dengan segi 4 EFGH dapat kita tulis dengan segi 4 ABCD sebangun dengan EFGH. Seperti ini tandanya. Ibu lanjutkan. Dua bangun datar yang sebangun tidak terpengaruh oleh posisi kedua bangun tersebut. Perhatikan contoh posisi bangun tersebut, lihat nak. Posisinya seperti apa dapat kita buktikan mana sudut-sudut yang sama besar dan mana sisi-sisi yang sebanding. Seperti ini. Jadi dua bangun datar yang sebangun tidak terpengaruh oleh posisi kedua bangun tersebut. Kemudian kalian perhatikan, amati gambar berikut. Apakah kedua gambar berikut sebangun? Kalian perhatikan sisi ini nak,
yang bergerak warnanya ini hijau dengan merah, kemudian yang hitam dengan yang kuning. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian pada persegi panjang, jelas persegi panjang, ini persegi panjang, kita bandingkan AB, lihat ini yang berwarna merah, dibanding dengan EF yang berwarna kuning, kemudian BC dan FG, perbandingan ini BC, adalah 2:1. Ya. Atau kalau kita gunakan yang kecil dengan yang besar, yaitu 4:8, 2:4 sama dengan 1:2. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Ada persegi panjang A, B, C, D, dan kemudian KLMN. Apakah ABCD sebangun dengan KLMN? Diperhatikan panjang sisi-sisi bangun tersebut. Kita buktikan. Sudut A pasti sama dengan sudut K, sudut B sama dengan sudut L, sudut C sama dengan sudut M, sudut D sama dengan sudut N, dan perbandingan sisinya adalah AD dibanding KN. Kalian lihat AD dibanding KN adalah 3:9, artinya 1:3. Kemudian AB dibanding KL adalah 5:15 sama dengan 1:3. Karena perbandingannya sama, maka dapat disimpulkan bahwa persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang KLMN. Lanjutkan untuk contoh soal berikut. Sama, di sini persegi panjang ABCD, kemudian ada persegi panjang PQRS. Kalian perhatikan, kita pastikan bahwa sudut-sudut dari dua bangun datar ini pasti sama, karena kedua persegi panjang sudutnya adalah 90 derajat. Sudah menjadi syarat dari dua bangun datar yang sebangun. Yang kedua, kita lihat perbandingan sisinya. Ini sudutnya yang sama. Sekarang kita lihat perbandingan sisinya. AD dibanding PS, ini AD dibanding PS 3:5. Sedangkan AB dibanding PQ 5:PQ ini adalah 5:10, 1:2. Maka perbandingan sisinya AD dibanding PS tidak sama dengan AB dibanding PQ. Maka dari kesimpulan yang kita buat ini bahwa ABCD tidak sebangun dengan persegi panjang PQRS. Jadi, jika salah satu syarat tidak memenuhi, maka kedua bangun tersebut tidak sebangun. Lanjutkan, Nak. Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan kesebangunan, ini salah satu contoh. Ada sebuah lukisan sebangun dengan bingkainya dengan ukuran lukisan 9 cm x 12 cm. Setelah lukisan dipasang pada bingkai, ternyata lebar bingkai bagian kiri, kanan, dan atas tidak tertutup. Lukisan tersebut sama, yaitu 3 cm. Kalian disuruh mencari, menentukan lebar bingkai bagian bawah yang tidak tertutup lukisan, kemudian tentukan ukuran bingkai. Penyelesaiannya adalah kalian gambar dulu, tempelkan foto itu ke dalam kartonnya ya, ke dalam bingkainya. Kemudian kalian tulis perbandingannya seperti ini. Ini fotonya, Nak, dengan ukuran 9 cm kali 12 cm. Di atas, kemudian di lebar bingkai bagian kiri dan kanan itu tidak tertutup lukisan, sisanya adalah 3 cm. Maka yang ditanya pada pertama ini, tentukan lebar bingkai bagian bawah yang tidak tertutup lukisan. Yang ini kita tidak tahu berapa, maka cara mencarinya seperti ini. Perbandingan gunakan ini 12 dibanding bingkai, artinya ini adalah sepanjang ini 12 ditambah 3, kemudian ditambah X yang tidak tahu yang ditanyakan. Kemudian itu harus sama dengan 9
dibanding dengan perbandingan bingkai alasnya. Yaitu ini 9 ditambah 3 di bagian kanan dan kirinya adalah 3. Seperti ini kita tuliskan. Kemudian kita jumlahkan 12. Ini 15 ditambah X dan yang bagian kanan ini adalah 9 dibanding dengan 15. Kemudian kita kalikan silang dan kita menemukan hasil seperti ini. Bahwa nilai X-nya adalah 5 cm. Lihat di bagian bawah ini 5 cm. Dengan demikian, kita akan mengetahui berapa tinggi daripada bingkai tersebut. 3 ditambah 12 ditambah 5. Nah, ini bingkai yang tidak tertutup lukisan yang kita cari tadi adalah 5 cm. Kemudian ukuran bingkai yang sebenarnya adalah 15 cm. Ya nak ya, 15 dari mana? Ini 9 ditambah 3 sebelah kanannya, kemudian sebelah kirinya 3. 15, kemudian tinggi bingkai yang tadi kita cari sudah kita temukan. Jadi ini adalah 12 ditambah 3 sisa bingkai yang atas ditambah yang kita cari tadi 5. Total adalah 20. Maka ukuran bingkai adalah 15 dikali 20 cm. Ini ada gambar segitiga. Apakah dua segitiga tersebut sebangun? Pada kedua segitiga ini, bagaimana dikatakan sebangun harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Lihat nih nak, sifat dua segitiga yang sebangun. Sisi yang bersesuaian sebanding. Untuk sisi-sisi yang bersesuaian sebanding adalah contohnya ini. Yang seperti tadi perbandingannya. Jika ini NTM, jika dikalikan 2, maka semuanya juga dikalikan 2. 2N, 2T, 2M. Ini adalah sisi. Jadi sifat-sifat yang kita gunakan untuk membuktikan bahwa kedua bangun tersebut sebangun. Yang kedua adalah sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kita katakan sebagai sudut. Seperti apa? Kalian perhatikan ini. Tuh sama segitiganya. Kemudian yang berikutnya sudut yang sebelah kiri sama dan yang bagian atas adalah sama, maka dapat dikatakan bahwa sudut. Yang kedua, kalian perhatikan ini. Dua segitiga. Satu sudut sama besar. Kita lihat satu sudut ini sama besar. Kedua sisi yang mengapitnya sebanding, lihat nah ini 4, ini 2. 4 banding 2 adalah 2. 6 banding 3 adalah 2. Kedua sisi yang mengapit adalah sebanding, maka sifatnya adalah sisi sudut sisi. Seperti ini sisinya yang mengapit. Kemudian sisi berikutnya, itu sudutnya diapit, sisi sudut sisi. Sisi satunya lagi. Nah, seperti ini. Nah, dikatakan bahwa kedua segitiga tersebut adalah sebangun. Lanjutkan. Dua segitiga siku-siku. Sekarang untuk segitiga yang siku-siku, kita khususkan bagaimana mencari kesebangunan pada dua segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga ABCD berikut. Ini. Pada segitiga ABC, siku-siku di B. Ini nak ya, siku-siku di B. Jika BD adalah garis tinggi, jadi garis tinggi itu adalah garis yang ditarik dari titik sudut siku-siku kepada hipotenusanya atau sisi miringnya. Tegak lurus dengan hipotenusanya. Nah, inilah dibilang garis tinggi dari segitiga ABC. BD ini adalah garis tingginya. Kemudian dari gambar ini terbentuk dua segitiga, BCD dan ABD. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa kedua bangun segitiga tersebut adalah sebangun? Kita perhatikan pembuktiannya. Nah,
pada segitiga ABC, siku-siku di B yang seperti tadi, BD adalah garis tinggi segitiga ABC tersebut, yang ditanya adalah panjang BD. Berapa tingginya ini ya? Kalian untuk mencari BD ini dengan menggunakan kesebangunan dua bangun datar segitiga. Nah, kita tarik nak yang gambar segitiganya dengan yang warna biru. Jadi kalian lihat A, BD dengan BDC. Kalian tempel seperti ini. Maka kita selesaikan. Nah, kita lihat sudut-sudutnya dulu. Sudut ADB sama dengan BDC, sudut DBA sama dengan DCB, dan sudut BAD sama dengan sudut CBD. Ini BAD CBD. Berdasarkan syarat dua segitiga sebangun, terbukti bahwa segitiga ADB sebangun dengan BDC. Lihat nak, yang dari gambar seperti ini menjadi seperti ini ya. Kemudian kita akan menjawab untuk mencari BD-nya seperti apa. Kalian perhatikan ini. Karena sudutnya sudah sama dan sisi-sisinya sebanding, maka kita dapat tuliskan AD, ini AD nak, AD itu sebanding dengan BD. Kemudian DB sebanding dengan DC. Maka dengan perkalian silang adalah BD kuadrat sama dengan AD dikali DC. Atau untuk BD-nya saja akar dari AD dikali DC. Untuk memahami ini, kalian lihat soal yang Ibu berikan. Contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar, ditanyakan ini adalah sisi tinggi QS, panjang garis tinggi pada segitiga PQR. Anak-anakku, jika di soal tidak ada menunjukkan QS, kalian sudah tahu garis tinggi pada segitiga PQR adalah yang seperti tadi Ibu jelaskan, bahwa garis yang ditarik dari sudut siku-sikunya ke hadapan sisi hipotenusanya atau sisi miringnya. Seperti ini. Berapa panjangnya QS? Kalian perhatikan. Penyelesaiannya yang diketahui SR-nya 9, PR-nya 13. Berapa QS-nya? Seperti ini. Nah, QS itu adalah SP kali SR, di mana PS itu adalah PS, ini sudah 9, ini 13, berarti PS sendiri adalah 13 dikurang 9, kita temukan. Kemudian QS kuadrat adalah 4 kali 9, dan QS-nya kita temukan 6 cm. Lanjutkan. Diketahui ABCD siku-siku di B sama anak. Kemudian BD adalah garis tinggi segitiga ABC. Kemudian ditanya panjang AB. Perhatikan gambar. Kemudian kalian lihat penyelesaiannya sama seperti tadi dengan menggunakan sifat-sifat kesebangunan dua segitiga yang mengakibatkan seperti ini. Contohnya, kalian perhatikan pada gambar berikut panjang PQ pada segitiga PQR. Ditanya panjang PQ-nya berapa ini? Kalian lihat ada pilihan gandanya A3, B3 akar 5, C4 cm, dan D4 akar 5. Kalian lihat penyelesaiannya. PS 4 cm, PS ini, dan ini adalah SR-nya 16 cm, maka yang ditanya PQ, bagaimana menyelesaikannya? PQ kuadrat adalah PS dikali PR. Dari mana ini? Dari pelajaran yang sebelumnya tadi, disebutkan bahwa perbandingan kedua segitiga siku-siku yang sebangun. Maka ditemukanlah ini nak,
bahwa PQ atau QP adalah 4 akar 5. Yang ketiga seperti ini, contohnya yang ditanya adalah ini. Nah, ini perbandingannya. Jadi ada 3 yang kita buat tadi. Maka dapat disimpulkan bahwa pada segitiga siku-siku, jika dari sudut siku-sikunya ditarik garis tegak lurus pada sisi hipotenusanya atau garis tinggi, maka berlaku seperti ini. Untuk mencari BD adalah AD dikalikan DC. Maka ditemukan seperti ini. Yang kedua, untuk mencari AB, seperti apa tadi? BA kuadrat sama dengan AD dikali AC atau akar dari AD dikali AC. Kemudian untuk mencari BC adalah CD dikali dengan CA atau AC. Seperti ini, anakku, kita bisa cari kesimpulan. Jadi untuk menentukan sisi-sisi pada sebuah segitiga, kita gunakan perbandingan pada sisi-sisi tersebut. Menentukan salah satu panjang sisi yang belum diketahui dengan konsep kesebangunan. Contoh, pada gambar berikut menunjukkan segitiga ABC dengan DE sejajar BC. Jika panjang AD sama dengan 8 cm, BD sama dengan 2 cm, dan DE sama dengan 4 cm, tentukan panjang BC. Ini gambarnya seperti ini. Ini yang dikatakan bahwa DE sejajar dengan BC. Dari soal ini kita harus jeli dan detail. Kemudian masing-masingnya sudah ada ukurannya. Maka untuk menyelesaikannya adalah seperti ini. Oleh karena sebangun, maka AD, kalian lihat AD itu adalah sebanding dengan AB. AB itu isinya apa, nak? Ada AD ditambah DB. Kemudian DE karena ini sejajar, DE dibanding dengan BC. Dapat kita tuliskan bahwa 8 dibanding 8 ditambah 2 sama dengan 4 dibanding BC, maka dapat kita temukan bahwa BC adalah 5 cm. Demikian anak-anakku, untuk hari ini Ibu sampaikan tentang kesebangunan yang sederhana. Pada pertemuan berikutnya akan Ibu berikan latihan-latihan khusus tentang materi yang berhubungan dengan kesebangunan ini. Akan bertemu kembali pada hari berikutnya. Untuk hari ini Ibu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada kalian yang telah mengikuti dengan seksama bersama Bu Yayu. Kemudian PJJ tidak menyurutkan niat kita untuk terus belajar, dan ayo kita bersama-sama berusaha memutus rantai COVID-19 dengan 4M. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan air mengalir, menjaga jarak, dan menghindari keramaian. Ibu akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.